Halo Sobat Kedai 39, balik lagi bareng aku Yun Kurnia Rahmawati di Kedai 39. Obrolan hangat, berbagi kisah dan pengalaman. Yeay, akhirnya setelah sekian lama kita berhenti syuting, akhirnya kita syuting lagi Kedai 39. Yeay. Dan masih sama, sekarang pun masih corona. Kemarin kita berhenti waktu corona dan sekarang juga masih corona. Ya ampun, semoga coronanya cepet hilang dari Indonesia, amin, supaya bisa sekolah normal lagi dan bisa manggil bintang tamu dari luar juga. Nah, bintang tamu kali ini dari dalam, gak jauh-jauh dari jurnalis, anak jurnalis juga. Tapi kita bakal apa ya, ngutik-ngutik apa sih, ngutik-ngutik, mengungkap apa aja sih pengalaman-pengalamannya di jurnalis. Kan dia juga baru nih di jurnalis. Ayo, penasaran gak siapa bintang tamunya? Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini bersama bintang tamu kita yang super spesial ini, kita opening dulu. Dan ini dia bintang tamunya. Yeay, perkenalkan diri kamu, kelas, nama, alamat, pacar juga boleh kalau mau diungkapin. Silakan. Oke, kenalin, nama aku Erli Sugiarti dari kelas 10 TKP 1. Alamat Kajoran, RT 4 RW 7. Lengkap banget deh. Tuh, lengkap banget. Ayo, siapa yang mau main? Main ke Kajoran. Kajoran di Karanggaya, bukan Karanggedang, Karanggaya. Nah, itu kan udah kenal nih si Erli. Mau tanya nih Erli, langsung aja ya ke intinya. Erli ini dari ekstrakurikuler kenapa kok beribet ini? Ya ampun. Kopi. Nggak usah. Udah biasa belibet ya. Jadi Erli ini kan ikut ekstrakurikuler jurnalistik nih. Ya, boleh cerita dong ekstrakurikuler jurnalistik itu apa ke teman-teman semua? Ceritain. Ekstrakurikuler jurnalistik apa ya? Ya ngambil gambar, terus habis itu tuh disiarkan, terus bisa lewat tulis ataupun bisa apa, visual, audio visual gitu. Jadi kayak lebih ke wadah kreativitas siswa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman adik-adik kelas, kalau misal mereka itu berminat untuk ikut broadcasting gitu, kayak kita bikin-bikin video, terus tulis-tulis cerita-cerita ya, apa artikel-artikel. Jadi itu bisa kita belajar di jurnalis. Jadi wadahnya itu luas banget buat siswa-siswi yang kepengen belajar ke broadcasting, itu bisa banget belajarnya di sini gitu. Asalkan kalian pede dan kalian itu berminat untuk kepengen bisa, itu pasti ada lah jalannya. Pasti kalian tuh bisa. Dah, yakin. Erli dulu tuh dia itu ya aduh. Karena aku yang ngajarin Erli bisa ngomong di depan kamera. Jadi Erli itu dulu orangnya pendiam banget, super malu ngomong di depan kamera. Iya, bener kan? banget. Coba ceritain dong gimana dulu waktu awal-awalnya. Awalnya tuh kayak rasanya tuh nggak pede kalau di depan kamera tuh, ya nggak bisa ngomong gitu. Ngomong tuh mikirnya sampai mikir keras gitu, kayak mau ngomong apa ya, bingung banget, gak pede, takut jelek lah ini itu. Tapi bisa semakin lah, lama semakin lancar ya bicaranya. Terus tipsnya nih, kok bisa sampai bisa ngomong di depan kamera pede, itu tipsnya apa? Tipsnya apa ya? Yang penting ya mau belajar. Tuh, belajar, yakin. Terus itu kan kalau belajar ngomong di depan kaca biasanya cermin. Iya, depan cermin pasti. Soalnya mimik muka kita tuh bisa lihat, oh aku kayaknya pantas nggak nih, kayak muka aku ngomong kayak gini, ekspresiku begini pantas nggak gitu loh. Itu salah satu caranya kalau kalian tuh pengen pede ngomong di depan kamera. Kalian harus belajar lewat bercermin gitu. Kalian ngomong terus dilihat ekspresinya kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan ngomong nggak bisa. Semua orang itu bisa ngomong di depan kamera kalau kalian tuh mau belajar. Kalau yakin. Iya, yakin pasti bisa gitu. Pasti bisa kok. Nah, Erli ini di jurnalistik itu sebagai apa? Duh, masih ragu sih mengakui ya. Jadi aku di jurnalistik ini jadi kayak apa ya? Kok bingung?
pemimpin produksi kayak atau ketua jurnalistik itu. Jadi ketua si Erli ini ya kan. Jadi Masih ragu sih sebenarnya, tapi kayak dalam hati tuh bisa nggak ya jadi ketua? bisa nggak ya gitu. Soalnya aku dulu waktu di PKS pun aku ngerasa kayak cocok gak sih aku jadi ketua, bisa nggak ya aku nge-handle semuanya. Kalau asalkan kita itu yakin kita bisa menjadi ketua yang baik, itu sih poin utamanya. Kalau kita yakin ya pasti kita bisa gitu loh, karena nggak ada kata yang nggak bisa. Kalau kalian mau belajar, kalian yakin tuh pasti bisa, pasti bisa, pasti. Nah Erli ini kan kelas 11, mau naik kelas 11 ya? Mau naik, kalau naik. Naik lah ya mari kita doakan bersama-sama semoga Erli naik kelas 11, amin. Berarti di jurnalis sampai 3 tahun ya kak? Iya sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun kan dari kelas 10, 11 nih besok terus 12. Kalau aku tuh dari kelas 11 terus ke 12. Mulainya dari kelas 11. Dulu awal-awal tuh kalau aku tuh diajaknya tuh sebenarnya dari kelas 11. Aku kelas 11 tuh jurnalis mulai ada, jadi memang belum lama. Tapi walaupun belum lama, kita selalu belajar untuk menyediakan video-video yang kreatif buat pemirsa-pemirsa, penonton setia di YouTube channel SMK Tamtama Karanganyar gitu. Kita sambil belajar, sambil ya yang namanya orang kreatif itu kan selalu ada ide-ide muncul gitu buat program apa gitu. Walaupun kita emang belum lama gitu. Sebenarnya YouTube-nya udah lama banget, cuman mulai dibuat kreatif itu baru-baru sih, belum ada 3 tahun lah, 2 tahun deh belum ada kayaknya. 2019 ya? 2019, 20, 18 apa? Kalau misalnya baru-baru kreatif itu ya 2020 mulai ada yang kreatif gitu. Cuman kalau misal videonya itu emang udah lama banget, channel YouTube-nya udah lama banget. Baru-baru kreatif ini ya baru-baru inilah, belum lama banget gitu. Oh ya Erli, boleh dong dijelasin siapa aja nih yang ada di jurnalis, biar pemirsa-pemirsa itu semuanya tahu apa aja di jurnalis itu, bagian-bagiannya mungkin. Kan kamu pemimpin redaksi, terus teman-temannya? Ya, jadi di jurnalistik ini kan teman-temannya itu dari kelas 10 semua kan. Ada yang dari OTKP, terus AKL, BDP, sama AKL nggak ada, dari OTKP, BDP, terus TKJ. Jadi hampir semua jurusan ada ya? Hampir ya. Nama-namanya sebutin kan? Iya boleh. Alfi Musyarafah dari OTKP, terus Anastia Anjani dari OTKP juga, Elvani Cika Maria dari OTKP, Adinda Dwi Puspitasari dari OTKP juga, banyak banget yang dari OTKP. Terus Cinta Huma itu dari BDP, Rahma Solehatun dari TKJ, terus siapa lagi sih lupa malah. Bella, saking banyaknya Bella, ya sampai lupa. Nalindra Bella itu dari TKJ. Terus siapa lagi sih? Bentar. Gimana lupa? Temennya sih dia lupa saking banyaknya ya kan. Ya udah intinya ya 10 ada lah ya. 8 ada ya? Ada ya. Ada. Gimana sih ceritanya kok bisa terpilih menjadi pemimpin redaksi? Sebenarnya nggak tahu juga sih. Awalnya ya nggak tahu mau jadi apa sih niatnya, ya biasa gitu. Terus pas kumpul-kumpul, pas bahas tugas-tugasnya itu sama pembinanya tuh bilang katanya siapa, kan tanya gitu siapa nih yang mau jadi pemimpin produksi gitu. Terus teman-teman tuh pada nunjuk Erli gitu. Ya gimana gitu. Berarti kan udah dikasih kepercayaan kan sama temen-temennya gitu. Kalau misal Erli ini emang cocok jadi pemimpin produksi gitu. Kalau tugasnya sih udah dikasih tahu belum, kayak misal tugasnya jadi seorang pemimpin produksi itu tugasnya seperti ini loh gitu. Belum ya, kayak mungkin sih ya, mungkin kalau pemimpin itu lebih ke ngarahin buat teman-temannya biar semangat dong, ayo syuting gitu. Ngasih tahu jadwalnya sekarang siapa gitu loh, kayak lebih bertanggung jawab buat ngatur teman-temannya gitu, mengkoordinasi gitu.
ceritain dong gimana dulu kok kamu itu bisa masuk ke jurnalistik. Awalnya karena lihat siapa mungkin atau karena langsung direkrut atau gimana? Awalnya itu diajak sama teman, suruh ikut jurnalistik itu, terus ya ikut-ikut aja, terus lama-lama kayak enak nih, rame, terus jadi lebih akrab sama gurunya gitu. Jadi ya gitulah awalnya. Tapi kamu ada kayak ada niat kayak pengen ikut gitu, ada niat kayak gitu. Kalau aku dulu enggak, tiba-tiba aja dimasukin grup, yuk berangkat besok syuting ini gitu, sumpah beneran. Kayak karena nggak ada keniatan dari aku untuk pengen ikut, itu enggak, bener-bener nggak tahu kalau misalnya mau diajak ke jurnalis gitu. Berarti dulu awalnya yang ya udah disuruh berangkat aja gitu. Iya, karena aku juga nggak tahu karena jurnalis itu belum sepopuler dulu. Asik, sekarang populer ya. Dulu. Jadi dulu tuh kayak langsung dimasukin grup, besok berangkat, ya udah berangkat gitu. Kalau sekarang kan ada seleksinya dulu, kayak kita harus latihan dulu. Kalau dulu tuh aku bingung mau nyontoh siapa untuk aku bicara gitu. Iya, soalnya kan awal-awalnya belum ada gitu. Iya, jadi kalau kamu kan aku ajarin gitu. Iya. Kalau aku itu nggak ada yang ngajarin, kayak misalnya belajar sendiri. Harus ada niat dalam diri aku tuh kalau aku belajar supaya aku bisa ngomong lancar di depan kamera, walaupun masih kadang kebelibet segala macem gitu. Ya namanya juga belajar kan. Kita setiap orang itu harus belajar terus. Walaupun udah tua tuh harus tetap belajar lah menurut aku. Iya, benar banget. Belajar itu penting banget. Kayak aku tuh dulu kalau belajarnya versi aku itu dulu nonton podcast gitu-gitu, terus nontonin channel-channel YouTube yang sekiranya aku tuh suka dengerin suaranya mereka. Jadi kalau aku dengerin suaranya mereka tuh akunya tuh nggak bosen gitu dengerin. Enak didengar. Iya gitu. Kita harus kalau aku sih kuncinya yaitu nyari channel-channel YouTube yang sekiranya tuh aku suka denger suaranya gitu, nggak ngebosenin gitu. Itu yang buat aku tertarik untuk terus belajar. Terus kadang suka ngomong sendiri di rumah gitu. Kadang ada apa, kayak misalnya lagi megang boneka gitu, yang ngobrol sama bonekanya gitu. Kayak nggak, ya udah terserah dibilang orang gila juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita tuh lagi belajar gitu kan. Gitu, ya. Bukan gila beneran, tapi itu karena latihan. Terus ngomong juga di depan cermin gitu, kira-kira mimik muka aku tuh pas gak ya kalau misalnya aku tuh ngomong kayak gini dengan ekspresi yang seperti ini. Terus intonasi suaraku itu udah pas belum ya gitu. Itu paling susah itu menurutku belajar intonasi. Iya, emang iya. Karena kadang tuh kita ngomong kok kayak datar banget sih dengerannya. Salah gitu. Intonasi kalimatnya tuh udah beda lagi. Iya, kayak misalnya kita ngomong nanya ke orang, misal nih kita lagi ngobrol kayak gini, terus kita nanyain, Erli kegiatan kamu hari ini apa aja, gitu kan enak ya. Kalau misalnya Erli kegiatannya apa aja, gitu kan kayak intonasinya kayak kok semakin lama menurun gitu, datar, kayak nggak ada ekspresi gitu. Jadi yang paling susah tuh gimana sih caranya kita supaya orang itu nggak bosan denger kita, nggak bosan lihat kita gitu loh. Karena kunci terpenting menurut aku itu kalau kita tuh ngomongnya enak, bener suaranya enak gitu tuh, itu adalah kunci yang utama buat menarik perhatian orang. Banyak orang yang lihat gitu. Iya, itu sih menurut aku. Oke. Kayak dulu waktu ini malah gue yang cerita ya. Nggak apa-apa. Kita sharing ya kan, namanya juga Kedai 39 gitu. Oh ya, aku mau nanya. Pernah nggak sih kamu kan ikut jurnalis nih? Pernah nggak sih ada teman kamu yang bilang mungkin sok-sokan banget sih ini itu segala macem, mentang-mentang mentang-mentang ikut di channel SMK Tamtama terus dibilang sok istilahnya kayak sok keren banget sih lo gitu. Itu pernah nggak sih bilang? Enggak sih, sebenarnya nggak ada yang bilang. Cuma kadang mau berangkat ke sekolah terus kok mau berangkat gitu. Ke sekolah terus kok mau, nggak capek apa gitu. Sering dibilang kayak gitu ya. Paling kayak gitu. Cuma kalau misalnya dibilang sok keren, sok ini ya jarang-jarang sih, jarang-jarang ya. 1-2 ada tapi ya kayak gitu kan. Udah nggak usah diambil pusing. Orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang nggak mau merubah dirinya gitu, nggak mau berekspresi. Dia punya bakat, dia diem aja gitu. Kalau beruntung banget loh kamu Alfi dan teman-teman lainnya yang mau belajar gitu. Kayak kamu ikut organisasi apa aja? OSIS sama apa sih? OSIS ya, OSIS sama jurnalis.
Karena gini loh ya, kalau setelah kalian itu lulus gitu, ilmu yang kalian dapat waktu kalian ikut ekstrakurikuler itu malah yang lebih penting banget gitu. Karena gimana ya, kalian di jurnalis, di OSIS itu kalian itu udah terbiasa dengan aturan-aturan gitu loh istilahnya. Jadi kayak lebih apa ya? Mau diatur tapi ya buat kebaikan. Kalian itu bisa bekerja dalam tekanan, istilahnya seperti itu. Iya. Kalian bisa mau diatur, mau lebih belajar, lebih pede, karena itu tuh nanti malah kalau misalnya di dunia kerja kan yang dibutuhkan adalah orang-orang yang punya skill, orang-orang yang mau bekerja di bawah tekanan. Kayak misalnya kalian kan udah terbiasa dengan semua aturan-aturan, kalian udah mental kan di OSIS juga ada mentalnya kan, kalian udah terbiasa dengan itu semua. Jadi ilmu yang ada di sekolah kayak misal pelajaran segala macem sama yang di ekstrakurikuler itu malah Lebih ke ekstrakurikuler. ilmu di ekstrakurikuler itu malah yang lebih penting menurut aku. Karena kalau misalnya di dunia kerja tuh itu skillnya kalian yang harus bener-bener dilihat. Kayak ini Erli punya keahlian ngomong di depan kamera, udah ada buktinya, udah banyak diupload di YouTube channel SMK Tamtama Karanganyar kalau Erli itu emang bener-bener bisa ngomong di depan kamera, pede gitu sih sebenarnya. Yang penting ya gitulah. Bingung Ya sendiri intinya tuh kayak gitu. Jangan pernah menganggap remeh ekstrakurikuler menurutku, karena bener banget tuh. kalian itu bisa apa ya istilahnya, nyesel sendiri kalau misalnya kalian itu nanti kalau udah lulus kalian tuh nyesel, oh aku kenapa ya nggak ikut itu, oh aku kenapa ya nggak ikut itu kemarin gitu. Kadang ikut tapi nggak aktif kan, kayak itu juga apa percuma gitu, numpang percuma. nama doang namanya. Itu Iya. juga nggak bener sih. Kalau misalnya emang bener-bener niat ikut ya aktif, kamu harus tanggung mau jawab gitu loh, jangan malah menyepelekan dan numpang nama doang, gitu yang salah banget sih, salah banget. Tapi banyak banget orang yang seperti itu. Banyak banget. Ada alasan khusus nggak sih kamu kepengen ikut jurnalistik atau sesuatu yang bikin kamu pengen ikut jurnalistik? Ya saya pengen lebih percaya diri aja ngomong depan umum gitu. Kayak pengen lebih pede gitu ya. Nggak malu-malu gitu. Kan bisa kalau misalnya kita bisa dari apa sih namanya? Dari awal udah latihan depan umum, ngomong depan umum gitu, pasti kan sampai kerja pun bisa gitu, kayak presentasi gitu kan. Pastinya intinya tuh nggak malu buat ngomong sama orang, walaupun orang itu belum kita kenal, kita tuh bisa public speaking dengan baik gitu loh. Karena menurut aku ya, insecure yang sesungguhnya adalah bukan lihat orang yang cantik, tapi insecure yang sesungguhnya adalah melihat orang yang pintar public speaking, orang yang pintar dalam dia itu apa ya, punya skill, punya keahlian gitu loh, udah kerja. Nah kalau aku sekarang tuh paling insecure kayak gitu, udah cantik, pintar public speaking, udah punya kerjaan yang tetap gitu. Aku lagi rasain. Soalnya kan aku udah lulus, sekarang jadi pengangguran guys, teman-teman. Soalnya belum cari karena belum kepanggil kuliah, jadi waktunya itu kayak terbuang dengan gimana sih ya, kayak di rumah mulu, nggak ada kerjaan gitu. Kalau dulu ya waktu aku seusia kamu, si Erli usianya berapa? 16 tahun. Erli 16 tahun, aku 18 tahun, tua banget. 2 tahun lah. Jadi dulu itu waktu aku seusia Erli ya, ini cerita sharing juga sama Erli biar Erli itu apa ya, lebih agak terbuka lagi gitu. Dulu tuh waktu aku seusia Erli, aku memikirkan bahwa masa-masa sekolah itu tuh dipenuhi dengan punya banyak teman, ikut organisasi sini situ, terus pengalamannya banyak. Itu dulu waktu kelas 10 usia Erli ini aku selalu mikirnya seperti itu. Karena aku mikir kayak pokoknya aku harus bareng-bareng terus sama teman-teman aku ini sampai aku lulus gitu. Aku mikirnya kayak gitu loh beneran. Dulu sampai lulus gitu. Tapi sekarang aku tuh kayak udah merencanakan, oh aku besok harusnya setelah selesai sekolah, lulus SMK, aku harus kesini, aku harus punya pekerjaannya seperti ini. Ternyata rencana yang kita buat itu nggak sejalan sama skenario Tuhan gitu loh. Jadi dulu aku mikir bahwa aku bakal bisa temenan sama teman-temanku, sahabat-sahabatku gitu, sampai lulus tuh masih bisa bareng-bareng gitu. Ternyata
ya seperti ini, kayak Ya beda jalan. circle pertemanannya tuh menjadi lebih hilang semua, bubar. Karena semakin dewasa tuh kamu akan merasa semakin sendiri. Mending sendiri gitu. Kalau sama temen enak ya enak rame gitu. Cuma kadang kan beda-beda gitu. Iya kan, kadang ada rasa kayak gitu. Aku suka dulu waktu punya pengalaman ekstrakurikuler sana sini, punya sertifikat ekstrakurikuler banyak gitu, punya teman banyak. Tapi semakin lama kayak orang-orang yang dulu bareng sama aku, orang-orang yang seneng bareng sama aku gitu, susah sedih bareng sama aku, itu kayak semakin aku dewasa, setelah sekarang aku mau lulus itu baru ngerasain bahwa oh ternyata ini ya gitu, the real dewasa, the real dewasa yang aslinya tuh seperti ini ya gitu. Kayak semakin lama lo bakal semakin sendiri gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Erly, bisa diceritain dong gimana proses belajarnya kamu di jurnalistik dari awal gabung sampai sekarang ini? Proses belajarnya kan didampingin ya sama Mbak Yuyun sendiri, nggak sendiri sih, maksudnya sama Mbak Yuyun, terus sama yang kelas 12 lain, tapi sering-seringnya sama Mbak Yuyun. Teacher. Santai, enak gitu, nggak tegang-tegang banget, tapi kalau misalnya lagi Tapi cerewet banget Mbak seremnya Yuyun. Cerewet banget ngomongin. Ada yang jatuh, ada yang jatuh. Jadi Erly itu jadi banyak gangguan ya teman-teman, nggak apa-apa, lanjut aja ya. Jadi proses belajarnya Erly emang didampingin sama aku yang bantu Erly buat aduh pakai jatuh, ketahuan deh pakai HP. Ya bunyi lagi. Jadi emang proses belajarnya Erly itu didampingin sama aku, terus dia juga belajar bareng sama teman-teman yang lain ya kan santai. Kita latihan bareng-bareng gitu. Dulu emang kayak Erly tuh nggak mau lah Mbak Yun, nggak bisa gitu, belum siap lah, belum siap. Isi Erly dulu, Alfi dulu, Alfinya malah nyuruh Erly dulu kayak gitu. Emang harus sabar ya, gurunya juga sabar banget. Sabar banget. Tapi jujur aku adalah guru yang cerewet banget. Kalau aku nggak cerewet, Erly nggak bisa sampai sekarang ini. Nah, ya bener. Jadi prosesnya emang panjang banget ya. Panjang sih, panjang. Sampai akhirnya sekarang udah terbiasa di depan apalagi kamera. sekarang kan pandemi gitu. Jadi mau berangkat juga, ngapain berangkat gitu sama yang di rumah gitu. Oh iya kan bilang begitu. Tapi emang ya orang ada kegiatan kan, kita juga udah masuk di ekstrakurikuler ini, tandanya kita itu ya apa ya, harus bertanggung jawab. Kalau suruh berangkat ya berangkat, atau punya syuting ya syuting. Jadi ya banyak banget ya, berjalannya jauh banget kan belajarnya sih. Dari awal dulu masih masih aem sampai sekarang bisa selancar ini gitu. Yang lain juga udah lumayan lancar-lancar ya, Alfi, terus ya siapa lagi? Alfi, terus Sarah. Itu udah mulai lancar-lancar sekali. Gitu sih ya proses belajarnya si Alfi, teman-teman. Erly. Oh iya, Erly. Alfi sama Erly ketukar terus. Kalau aku sama Ririn. Rin Yun nih. Al. Oke, lanjut. Oh ya, Erly ini di jurnalistik mau pegang program apa? Mau pegang program apa nih? Udah ditugasin ya, udah di itu. Aku borong-borong ada kedai 39 sama after school. Tuh, kedai 39 sama after school. Tapi juga Erly juga ngisi di ilmu santai ya? Iya. Kalau buat gantiin temen-temennya. Penggantiku di kedai 39. Jadi episode ini emang aku yang apa ya, istilahnya aku dulu awalnya aku contoh gitu ya. Nah nanti Erly bisa mencontohnya gimana gitu, caranya ngobrol yang enak itu kayak gimana gitu. Jadi setelah ini yang melanjutkan itu adalah Erly, teman-teman, dan teman-teman yang lain juga ya, gantian, teman-teman yang lain juga bergantian ya. Sekarang udah bergilir. Kalau dulu aku kan karena anggotanya sedikit, nggak banyak banget, jadi emang di ilmu santai aku. Jadi emang kalau kalian bosan lihat muka aku nggak apa-apa, emang aku ditugasinnya di situ gitu. Program acara apa yang paling kamu suka? Apa ya? After school sih. After school ya. Soalnya jalan-jalan gitu. Dia tuh sukanya mungkin kayak yang keluar ruangan gitu ya. Iya. Jadi jalan-jalan kemana gitu.
Tapi karena after school sekarang lagi pandemi, jadi emang agak sedikit dipending gitu ya. Kemarin buat tapi nggak tahu udah jadi belum apa belum. Jadi Udah apa? kok udah dihapus kan? Udah Lah. Ini gimana sih nggak nonton, parah banget. Nggak lihat, nggak ada notif. Yang terakhir kan yang itu kan yang apa? Bagi-bagi itu. Bukan. Ada Yang lagi? baru. Oh, belum berarti. Berarti Jadi tungguin aja. Karena proses ngeditnya tuh lama banget, jadi kita harus bersabar gitu loh. Sabar. Biar. Nah, selanjutnya ada rencana nggak buat program baru gitu? Rencana kayaknya belum sih. Malah belum kepikiran gitu ya. Oh, belum. Kepikiran sih ada, cuma bingung mau apa gitu. Oh, bingung mau programnya apa, cuman udah ada rencana kepengen pada program baru, cuman lagi lagi dipikirin kira-kira programnya ini tuh bakal banyak yang nonton apa enggak, banyak yang minat atau enggak gitu. Karena kan karena kita channel untuk sekolah, jadi kita tuh nggak bisa asal buat program gitu, harus dipikirin kira-kira itu ada edukasinya atau enggak gitu. Ini kan kamu mau kelas 11 ya, udah mau punya adik kelas dong, udah siap nih jadi apa? Udah siap buat ngajarin adik-adiknya nanti di bawah, kan gantiin aku karena nggak selamanya aku di sini gitu. Sekarang juga udah jarang-jarang kan ya. Iya, sekarang aja udah jarang-jarang, kalau nggak kepanggil ya nggak kesini. Siap sih, siap terus ya. Siap ya. Sama-sama belajar sih. Ya intinya kan walaupun kita tuh nggak ada model senior atau apa nggak ada tuh model nggak. senior Emang junior. kita semuanya lagi belajar gitu, bukan berarti kayak aku yang udah ngajarin early aku udah pro, udah benar-benar bisa. Itu enggak, itu salah banget. Aku juga masih belajar, aku masih selalu mengevaluasi diri aku gitu. Aku kurangnya di apa gitu, masih belajar gitu. Ya benar. Jadi siap nggak siap ya harus siap ya. Nggak siap harus siap, soalnya Kurang kan ada tanggung pasti jawabnya. ada gitu. Kan udah dari tanggung jawabnya. Iya, udah jadi gitu tanggung kan. jawab. Ada nggak sih kira-kira kayak kamu mikir takutnya nanti adik kelasku kayak gini nggak paham apa yang aku omongin, ada nggak rasa kayak gitu? Pasti ada sih, ada. Cara ngejelasinnya tuh harus bener-bener kayak bingung sendiri. Harus Dulu aku juga gimana kayak ya gitu. biar adiknya tuh cepet paham gitu. Ya itu yang kemarin aku ajarin, ya itu kamu contohin ke mereka gitu, suruh nyari artikel sendiri, suruh baca-baca gitu. Aku dulu ngajarin dia, Harus bener-bener sabar. terus bener-bener sabar sampai akhirnya dia mau nge-host sendiri temen-temen. Oh ya, kalau ini nih trik khususnya itu apa kira-kira yang mau kamu ajarin ke adik kelas? Harusnya kan udah terpikir sekarang. Trik khusus ya? Kayak misalnya, besok aku harus nyuruh adik kelasku nyari artikel gini-gini gitu. Ya kayak ikut yang dulu sih, kayak ikut bayun gitu, kayak ya ini ya udah ini gitu. Jadi tapi sambil dampingnya tuh nggak jauh-jauh banget lah. Kayak gitulah. Oh, jadi kayak Malah triknya jadi ya sama kayak yang aku dulu ngajarin Early, kayak suruh ngomong di depan cermin, terus suruh buat artikel, terus nanti dibaca sendiri, terus banyak sih ya triknya, nanti juga bisa kita cari di Google gitu, dan kita juga terapin ke anak-anaknya. Iya, tapi kan ya berjalannya waktu mesti ada lagi gitu cara. Muncul sendiri ide-idenya muncul sendiri. gitu. Kalau misalnya tiba-tiba tuh kayak ide itu nggak muncul sebegitu mudahnya gitu loh. Nggak mudah kan, ide itu kadang tuh di giliran kita nggak lagi mikir tiba-tiba aja ada Muncul. ide gitu. Giliran kita kepengen mikir kok nggak nemu ide. Susah ya banget. gitu. Kayak gitu. Banyak Kesan banget. ikut jurnalistik itu apa? Kesan kayak apa sih ya, kayak hal-hal yang apa sih yang kamu dapat dari jurnalis gitu kesannya? Kamu jadi lebih pede atau apa? Iya, jadi lebih berani, lebih pede kalau ngobrol apalagi ini depan kamera kayak gini ya, walaupun nggak ada orangnya tapi kan ditonton sama banyak orang ya. Jadi ya lebih pede lah, nggak kayak awal-awal gitu. Lebih nanti terus apa lagi ya? Lebih banyak pengalaman yang didapat. Walaupun baru setahun di sini, ya udah lumayan Banyak ilmu. banyak ilmu gitu. Kalau dari sisi aku ya gitu. Sekarang kan aku udah mulai jarang banget, dan udah mungkin
bakalan apa ya keluar benar-benar keluar dari jurnalis gitu kan. Jadi kesan yang aku dapat di jurnalis itu apa ya? Aku dapat ketemu teman-teman yang istilahnya berbakat dan punya apa sih, kita punya tujuan yang sama gitu, pengen ngebanggain sekolah lewat YouTube gitu. Dulu itu kayak apa sih ya, kayak apa sih, kayak ada rasa dimana kita itu belum didukung gitu dalam sistem ini gitu. Karena aduh pengen nangis. Jadi Karena perjalanannya tuh panjang banget gitu, kita bener-bener ngerintis itu dari nol, bener-bener dari nol. Apa ya, kayak dulu tuh peralatannya tuh belum sebagus ini gitu. Lu jadi mellow. Lo kok malah hostnya yang nangis? Nggak apa-apa sih ya, kan ya sharing. Apa ya, dulu tuh kayak cuman aku, Ririn, Taris, terus siapa? Jadi ikut nangis. Dari Rosit. Terus siapa lagi ya? Oh si Mei gitu kan. Jadi dulu tuh kayak bener-bener anak-anak itu aja gitu kan, kayak kita tuh apa, kalau misal ada yang nonton gitu, aduh sedih banget. Kadang kita tuh disuruh kayak komen dong, komen, karena nggak banyak yang komen gitu kan. Terus ada yang bilang misal kurang ini kurang itu gitu, kadang ada rasa sedih sendiri karena kita tuh gagal gitu. Aku pengen, tapi itu kan ya dipikir lagi kritikan. iya gitu, emang dapat kritikan itu emang bener kadang, tapi ada rasa kayak berarti gue gagal ya gitu. Kalau ada yang nge-dislike aja, ya ampun, kamu tuh nggak tahu ya gimana susahnya ini ya gitu, sampai-sampai kamu nge-dislike gitu. Walaupun cuman satu orang yang nge-dislike, tapi itu tuh kayak Aduh sakit banget itu. kayak itu nggak dia tahu tuh prosesnya gagal banget gitu loh, karena prosesnya kita tuh benar-benar ngerintis gitu, ikut lomba gitu, buat lagu, ternyata cuman segitu kah gitu. yang lag baru dikit gitu. Apalagi sekarang kayak udah mau benar-benar lulus, udah jarang nangis banget ya. ketemu. Apalagi ya banyak banget sih yang didapat dari jurnalis. Ih, kok jadi nangis? Aku nangis. Tapi Karena emang bener-bener sedih banget kan. tapi ya. emang benar-benar sedih banget gitu, kayak apa ya, bersyukur gitu aku bisa ikut jurnalis gitu. Sampai sekarang aku tahu Yang bakat nonton aku ikut tuh nangis di mana. Bakat aku di mana. Terus yang awalnya dulu aku tuh nggak pernah pede kalau di depan Sekarang kamera bisa, gitu. ya. Aduh. Tapi sekarang udah apa ya, udah pede gitu, banyak pelajaran yang diambil dari jurnalis. Terus orang-orangnya gitu. Terus apalagi aku punya adik-adik kayak misal Erli, Alfi gitu, yang apa namanya, yang bisa diajarin itu enak gitu ya, nantinya bisa gantiin aku di jurnalis gitu. Kayak kok nggak kerasa sih dulu tuh bener-bener kayak nggak, peralatannya tuh nggak secanggih ini gitu. Nah sekarang apa namanya udah canggih banget gitu. Aku juga seneng aku bisa ilmu yang aku punya itu aku bisa salurin ke Erli, ke Alfi gitu, biar dia juga bisa belajar gitu. Karena apa ya, jurnalis itu kayak keluarga menurut aku. Udah bener-bener Kayak udah akrab banget. Udah mau jajan apa nih ya udah langsung gitu. Jadi nggak kayak aku tuh kayak punya adik ada Erli, Alfi sama Rahma, sama iya kan Rara gitu, banyak. Apalagi sama gurunya tuh udah Deket dekat banget gitu, udah kayak ya udah kayak Kadang bapak sama anak gitu. masih ya ngomongin kita gitu, kayak aku mau lanjut apa namanya kuliah gitu, aku mau ngambil jurusan ini itu segala Dikasih macem, saran. dikasih saran gitu. Kayak jurnalis itu udah bener-bener kayak keluarga, bener-bener keluarga banget. Udah rumah kedua. Jadi kayak kayak sekarang tuh kayak bentar lagi kayak bener-bener gitu. Sekarang aku pun udah statusnya udah bukan siswa di sini gitu, kayak aku udah statusnya menjadi seorang alumni. Aduh jadi sedih. Jadi kesannya emang banyak banget sih. Yang itu intinya tuh kayak udah jadi keluarga sendiri. Ya ampun. Udah namanya udah kayak bukan temen. Kalau sama temen bukan kayak temen, malah kayak saudara, bener-bener saudara gitu. Taris, Rosi, Mei, Ririn gitu, semuanya tuh kayak udah jadi Mei juga, semua udah jadi kayak udah jadi saudara gitu.
dulu main film pendek gitu, banyak yang nonton aja kita kayak Seneng banget ya. filmnya kita banyak yang nonton. Tapi sekarang kalau ngelihat actingnya begitu. Jadi kayak kan kemajuan gitu, ada maju. iya dulu lihat kan yang dulu peralatannya cuman apa sih ya kamera, ampun. juga kamera yang dulu. Iya gitu. Jadi kayak suatu kebanggaan banget gitu bisa memajukan sekolah itu dengan nama jurnalis gitu. Bener-bener ya. Besok Airi juga pasti akan merasakan di posisi saya seperti ini gitu. Besok nangis juga nggak ya hari ini? Sedih banget kayak udah keluarga Jadi sendiri, ikut bener-bener keluarga. sedih bener. Kayak bener-bener kayak udah jadi keluarga, bener-bener. Kadang udah statusnya alumni itu kadang mau ke sekolah tuh kadang rasa Ragu tuh. mau ngapain gitu, kayak malu, kayak udah bukan apa sih ya, udah alumni. Ya udah alumni, udah bukan sedih sekolah lagi, udah banget. jarang ketemu, pasti kayak ya, ngapain itu. Tapi emang bener-bener jurnalis itu kayak keluarga banget gitu. Nggak biasanya lo nangis depan kamera gini. Ini baru pertama kalinya ketemu. Sedih Apakah banget. saya penyebabnya? Jadi cerita. Iya, itu kesannya banyak banget, emang bener ya, kesannya tuh banyak banget gitu kan. Kalau aku sih belum banyak ya, soalnya Baru ya. baru. Dulu tuh aku apa ya, bener-bener perjuangan banget lah ya kan, namanya juga di jurnalis itu harus siap apapun konsekuensinya, kayak kamu harus syuting gitu, oke, gitu. Kita harus siap berangkat gitu. Itu yang kayak bener-bener yang nggak akan pernah aku bisa lupain gitu. Karena aku tuh lihat jurnalis itu bener-bener kayak dari nol, bener-bener dari nol. Ini benar-benar perjuangan ya, nggak cuma Iya, sampai sekarang itu udah kedongkrak, sampai sekarang yang bakal megang nanti angkatannya Early yang bakal megang untuk jurnalis bakal maju kedepannya. terus. Ya apa sih, sedih banget. Bener-bener merinding dah nggak sih? Sedih banget beneran, karena apa ya, menyaksikan Emang betapa Bener-bener sedih. dulu Paruli itu susah kayak nggak punya lampu buat menyinari biar supaya muka kita tuh cerah gitu tuh ya. Nggak kayak sekarang Nggak kayak lampu aja nggak sekarang. cuma satu. Dulu tuh ya kalian bisa lihat lah video-video kita dulu sama sekarang itu beda jauh banget gitu. Semakin lama alhamdulillah semakin kreatif Maju, videonya, semakin banyak yang nonton gitu, itu udah alhamdulillah banget. Subscribernya juga banyak. Buat kalian yang nonton video ini yang belum subscribe, tolong dong subscribe gitu. Sampai Karena kalian nge-subscribe itu kayak ibaratnya kalian tuh menghargai Semangat. kita gitu loh, menghargai prosesnya kita bikin gitu. semangat Udah kita, seneng banget gitu. bikin semangat kita untuk selalu buat video-video gitu. kemarin juga Pak Ruli bilang di grup gitu ya, Apa? kayak ini jurnalistik itu rumah kedua buat kalian. Jadi ya kalau mau berangkat gitu, kalau ya sering-sering lah Pak Guru tuh sepi gitu, nggak ada teman gitu ya. Belum kayak kalau kita berangkat kan rame, enak gitu. Sedih banget, Jadi sedih bener-bener banget emang. Kalau dulu kita tuh kayak bikin ini yuk, konten ini gitu. Emang Paruli itu bukan tipe orang yang pelit menurut aku. Enggak, Sayang banget sama. sayang banget. Bukan nggak pelit, emang nggak pelit. Emang nggak pelit, emang baik banget Iya. sih. Dulu Pak Guru itu pembina aku dari aku ikut paduan suara sampai aku sekarang ini gitu. Terus sekarang juga wali kelas aku, kelas 10 besok kelas 11 udah beda lagi pasti. Dan kita nggak akan pernah tahu kita bakal ketemu lagi kapan, karena udah udah ngerencanain kita mau kemana gitu. Udah saatnya kita buat keluar dari zona nyaman. Udah lebih ke masa depannya udah. Iya, harus benar-benar memikirkan. Apalagi Udah, aku emang mau benar-benar niatnya mau kuliah lagi, lanjut pendidikan lagi, dan teman-teman yang lain ada yang kerja, ada yang lanjut pendidikan lagi gitu sih. Karena ya pesan aku sih buat adik-adik seperti Early kayak dan lainnya gitu, kalian harus benar-benar jaga jurnalis gitu loh. Kalau misalnya kalian mau keluar dari jurnalis atau apa, kalian itu harus baik-baik. ingat gitu kebaikan yang udah pembina kasih ke kalian buat kayak
angkatan Apa sebelumnya ya? kalian yang udah ngedongkrak jurnalis sampai sekarang ini gitu. Kalau mau keluar mah bener-bener kayak nggak ngehargai gitu. Kita nggak bisa, masa kita udah dibikin kayak gini kita nggak Tinggal ibaratnya kan balik kalian gitu. itu tinggal apa ya, Lanjutkan mempertahankan gitu. gitu kan, Ya, mempertahankan mempertahankan. gitu. Harus benar semangat nggak lagi berjuang bikin kayak dulu kontennya gitu, gitu kan. Aku nggak tuh sedih banget. Aku tuh mikir kayak kenapa sih jurnalis gak dari dulu aku kelas 10 gitu. Jadi kan aku sekarang Sekarang udah mau lulus. Aduh. sekarang udah mau lulus gitu. Malah udah lulus. malah udah lulus udah jadi alumni. Kesini juga diundang, udah jadi tamu. Beda lagi, bukan siswa lagi. Aduh sedih banget, benar-benar sedih gitu. Kalian tuh kalau misalnya ya itulah, kalau misal mau keluar atau misal apa ya, disuruh bikin konten alasannya ternyata misal bohong gitu, bohong alasan gitu kan, itu Alasan harus benar-benar mikir loh gitu, mikirin gitu. Iya. Oh jurnalis itu didongkrak itu benar-benar apa ya, ibaratnya butuh tuh perjuangan banget dari kakak-kakak yang dulu, terus dari pembinanya juga gitu. Jadi harus mempertahankan dengan baik gitu. iya buat temen-temen tuh. Karena jurnalis itu benar-benar kayak keluarga banget. Udah keluarga banget. Keluarga banget gitu, Banget. kayak udah rumah kedua bagi aku, bagi teman-teman semuanya. Iya bener. Kalau ngomongin keluarga jurnalis ini jadi aduh sedih banget. Walaupun baru sebentar udah kerasa banget gitu. Udah ngerasa Keluarganya kerasa Wah. banget gitu ya. hmm, Aduh, kenapa sih? Melau banget loh. bener nggak biasanya depan kamera. Karena nangis dulu loh. tuh kayak misalnya si Ririn, itu si Rosi gitu, kadang kan masih ada rasa malu, aku juga malu gitu kan dulu. Apalagi Ririn tuh lucu banget tau dulu, kalau misal mau apa, kalau mau nyanyi itu pasti dia tuh kayak ih bisa nggak ya, bisa nggak ya, Ada orangnya bisa di enggaknya tuh lama banget mikirnya. bisa nggak ya Kayak gitu. ih salah salah. Panggilnya Tutun bukan Yuyun. Tutun. Ada panggilan spesial. Aduh. Oke, lanjut pertanyaan nih ya. Aduh, melau sekali ya. Sedih banget. Oh iya, pesan kamu nih buat para kakak-kakak yang sama-sama dari jurnalistik. Pesan-pesannya apa, kesannya apa? Kesan sama pesannya apa? Kalau pesan kayak ya semoga kedepannya gitu kayak lebih aduh lebih baik lagi lah semoga ya. Terus kayak Amin. harus bener-bener Semoga dilancarkan semuanya. semoga dilancarkan semuanya, benar-benar konsisten gitu, kayak mau Iya. kesana gitu, jangan Iya. ya Ya itulah, intinya bisa Mama. ngejar Jadi, cita-cita dengan baik. Konsisten. kalau misalnya per kelas gitu ya, Hmm. kalau yang kelas 12 tuh malah lebih akrabnya ke yang kelas 12, ke Mbak Yuyun, Mbak Ririn gitu. Dilancarkan semua urusannya. Amin. Ya, Terus kesannya apa? kesannya Kesannya aku orang Kayak yang baik kah apa atau itu? apa? baik banget lah ya, kayak mau ngajarin, sabar banget gitu. Terus kayak ya nggak ngeluh sih, nggak tahu ya, tapi kayaknya enggak gitu. Kalau ngajarin yang ngajarin bener-bener, kalau pas serius ya serius, canda ya canda. Jadi waktunya kita Nggak terbuang sia-sia. nggak terbuang sia-sia. Gitulah kurang lebih gitu. Ini pertanyaan terakhir. Apa nih yang harus kamu lakukan sebagai pemimpin produksi gitu agar tim kamu itu lebih konsisten sama tugasnya? Kira-kira apa? Kira-kira Caranya itu, cara kan iya, kayak caranya tuh supaya biar teman-teman kamu konsisten tuh apa? Misal contoh nih dari aku tuh kayak kamu itu udah buat jadwal, terus nanti setiap kamu tuh harus tahu jadwalnya, dan misal kalau mereka itu belum berangkat atau apa, kamu selalu mengingatkan kayak gitu loh sama. Oke. Berarti ini udah dimasukin ya? Ya terserah kamu, kan itu kamu ya jadi ketua.
ya itu kayak buat jadwal, terus kalau pas jadwalnya mereka nggak inget atau emang sengaja dilupain, ya kita ingetin gitu. Aku Iya. aku ingetin gitu. Harus Kayak, saling apa ya, Saling berkoordinasi dengan mengingatkan. Iya, baik. komunikasi harus benar-benar benar-benar. dijaga. Mm-mm. Intinya kalau misalnya jadi ketua itu harus, kan karena kita itu Tanggung jawabnya ada lebih besar sih, tanggung jawab gitu, kita harus belajar buat tanggung jawab gitu sih. Oke, kita 39 hari ini, aduh melo banget, Bener-bener melo bener-bener kayak banget. aduh sedih banget gitu Buat yang nonton tersentuh ya? kalau emang nontonnya bener-bener Iya, ini. karena aduh bener-bener jurnalis itu aku tahu jurnalis itu bener-bener dari nol banget gitu, gimana perjuangannya dari kakak seangkatan aku dulu, gimana mendongkrak jurnalis supaya menjadi wadah yang benar-benar untuk anak-anak yang kreatif dan mau belajar benar-benar gitu, sampai akhirnya jurnalis sampai sekarang ini gitu. Luar biasa banget perjuangannya, luar biasa banget. Aduh, Ya itu kedai 39 hari ini. Makasih banyak udah nonton keseruan kita hari ini. Gak tahu seru sih, tapi harus seru dan melo banget. Oke, segitu dulu Ya. konten kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, bunyiin channel lonceng notifikasinya. Buat promo IG atau apa? Jangan lupa follow IG aku @hello apa sih _early. Dia lupa sendiri. Ya gitulah. Kalau aku jangan lupa follow Kurnia Ada, pasti di Rahma bawah 58 ya. Kurnia Rahma 58 itu IG aku, kalian harus wajib follow. Biar tahu Punya aku kegiatan juga aku. wajib dong. Biar kalian nggak melupakan aku. Oke, itu dulu konten kita hari ini dan sampai ketemu lagi di kedai 39 episode selanjutnya bersama Erly. Mungkin ya Erly sudah bisa berani untuk menjadi host sebagai menggantikan saya. Sampai jumpa, dadah.